Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab soal UAS, yaitu dari mata kuliah Estetika Hindu semester 5, yaitu dengan dosen pengempu Ibu Tu Aryasi Darmawan. Jadi soal yang pertama ada sebutkan objek formal dan objek material dari penelitian skripsi yang akan Anda buat, dan jelaskan secara detail dengan salah satu teori estetika yang dapat digunakan untuk membedah isi objek skripsi Anda. Dari objek formal dan objek material dalam skripsi, yaitu saya mengambil analisis makna istilah pada film A Perfect Fit yang masih kental akan budaya dan tradisi, di mana penonton global bisa melihat budaya sebagai hal yang menarik dan tidak memundurkan modalitasnya dalam keunikan budayanya. Kemudian dari teori estetika saya ambil yaitu teori emosionalisme, di mana seorang seniman teori emosionalisme ini akan berfokus pada ekspresi emosi. Selain sukses mengomunikasikan sebuah emosi, yang lebih penting karya itu mengeluarkan reaksi emosional dari penontonnya itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu jawaban kedua yaitu ada pengertian estetika, di mana pengertian estetika adalah trisula, di mana trisula adalah senjata yang diasosiasikan dengan Dewa Siwa, dikatakan untuk mewakili kekuasaan dan otoritasnya. Kemudian ular adalah simbol kebijaksanaan dan keabadian. Kemudian hal ini sering terlihat melingkari leher atau tubuh Dewa Siwa. Kemudian ada gendang. Gendang adalah simbol penciptaan dan kehancuran, dikatakan mewakili kekuatan Dewa Siwa untuk menciptakan dan menghancurkan alam semesta. Kemudian ada abunya, yaitu abunya adalah simbol kremasi Dewa Siwa, dikatakan bahwa mereka mewakili keterpisahannya dari dunia. Kemudian ada mata ketiga, yaitu di mana mata ketiga adalah simbol kebijaksanaan dan wawasan, dikatakan mewakili kemampuan Dewa Siwa untuk melihat melampaui dunia material. Kemudian cabang ilmu yang melibatkan pengungkapan perspektif dari pendapat seseorang dan berhubungan dengan emosional pribadi, di mana memahami pengertian estetika adalah sesuatu yang menggambarkan keindahan dan berhubungan dengan seni. Pengertian estetika adalah berasal dari istilah bahasa Inggris atau estetik, yang artinya estetis atau estetika. Kemudian estetika Hindu pada intinya merupakan cara pandang mengenai rasa keindahan atau langu yang diikat oleh nilai-nilai agama Hindu yang didasarkan atas ajaran-ajaran kitab suci Weda. Kemudian persamaan dan perbedaan dari keduanya yaitu estetika Hindu lebih menekan kepada estetika menurut Hindu, berkaitan dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Seniman Bali berkesenian antar dasar konsep ngayah, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan, selalu melibatkan unsur-unsur ritual dalam setiap aktivitas berkesenian mereka untuk menjaga kesucian karya seni yang dihasilkannya. Nah, sedangkan estetika yaitu estetika adalah cabang ilmu filsafat yang menelah tentang keindahan yang tentunya memiliki unsur-unsur. Kemudian jawaban yang ketiga yaitu ada estetika manusia dalam berbudaya, di mana estetika ini dapat diartikan sebagai teori tentang keindahan, di mana keindahan ini dapat bermakna secara luas, sempit, dan estetika murni. Di mana yang pertama ada secara luas, keindahan mengandung ide kebaikan, di mana segala sesuatu yang baik adalah indah. Dalam arti luas, keindahan meliputi watak yang indah, hukum yang indah, ilmu yang indah, dan kebijakan yang indah. Kemudian yang ada yang kedua yaitu secara sempit, di mana keindahan hanya terbatas pada ruang lingkup persepsi, hanya terbatas pada persepsi penglihatan seperti bentuk dan warna. Kemudian yang ketiga ada secara estetik murni, keindahan menyangkut pengalaman estetik seseorang yang berhubungan dengan panca indera manusia
di mana budaya yang estetik ditandai dengan adanya unsur keindahan di dalamnya. Akan tetapi, sesuatu yang bernilai indah bagi seseorang belum tentu bernilai yang sama bagi orang lain. Ini berat nilai estetik memiliki sifat yang subjektif, di mana individu yang satu tidak bisa memaksa individu yang lainnya untuk mengakui keindahan suatu budaya sebagaimananya pandangan kita. Di mana nilai-nilai estetika juga lebih menitik beratkan kepada perasaan bukannya pernyataan. Nah, kemudian manusia juga cenderung menyukai hal-hal yang memiliki keindahan, di mana hal ini mendorong manusia berusaha berestetika dalam berbudaya. Namun kembali lagi kepada hakikat estetika, bahwasanya di mana budaya yang dianggap indah oleh diri sendiri belum tentu indah bagi individu lainnya. Nah, oleh karena itu, estetika berbudaya tidak semata-mata harus memenuhi nilai-nilai keindahan. Estetika berbudaya harusnya manusia untuk menghargai keindahan budaya yang dihasilkan oleh manusia yang lain. Kemudian jawabannya yang keempat yaitu seni sakral ini banyak berkaitan dengan wilayah esoterisme, di mana yang memasuki suatu ciri intelektual ke dalam bidang agama dan tradisi, di mana karena itu bentuk-bentuk tersebut membawa keseimbangan terhadap jiwa dalam ranah mistikal yang dibangun oleh kekuatan suci, di mana kekuatan suci dalam seni sakral menjadi simbol yang memungkinkan dapat memancarkan kesucian, di mana simbol suci dalam seni sakral memberikan nilai religius berupa keadaan spiritual dan psikologis yang dapat dipahami semua orang. Dengan semangat seni suci ini pula kebudayaan seni sakral yang ditradisikan khususnya oleh umat Hindu di Bali akan dapat menemukan bentuk religiusitasnya seperti itu. Jadi seni profan merupakan seni yang berhubungan dengan suatu hiburan dan tidak terkait oleh nilai magis dan religiusitas kehidupan. Nah, prinsip keindahan didasari oleh konsep-konsep kesucian, kebenaran, dan keseimbangan, bahwa nilai-nilai kebenaran selalu disajikan melalui lakon-lakon dalam sendera tari, di mana ada drama gong, kemudian ada lukisan yang dibuat atau ditata sedemikian rupa dengan mempertarungkan dua pihak, di mana dua pihak itu yang baik dengan yang buruk, yang jahat dengan yang jujur, dan sebagainya. Lakon ini biasanya dipentaskan dalam pertunjukan wayang kulit, drama tari, calon arang, dan lain-lain. Dan biasanya juga berakhir dengan kemenangan di pihak yang benar. Konsep-konsep lain yang mendukung estetika Hindu di Bali ialah konsep kepercayaan skala niskala, Trihita-karana, Desa Kalapatra, Karma Pala, dan konsep taksu dan juga jengah. Kemudian soal yang nomor 5 yaitu uraikan pandangan Anda tentang atribut Dewa Siwa dalam estetika Hindu. Nah, di mana Dewa Siwa dipuja di Pura Dalem dengan sebagai Dewa Siwa mengembalikan manusia ke unsurnya menjadi Panca Mahabhuta. Nah, di mana simbol-simbol dari Dewa Siwa dikatakan mewakili kekuatan Dewa Siwa untuk menciptakan dan menghancurkan alam semesta, di mana abunya juga terdapat simbol kremasi Dewa Siwa. Dikatakan bahwa mereka mewakili keterpisahannya dari dunia. Kemudian mata ketiga adalah simbol kebijaksanaan dan wawasan, dikatakan mewakili kemampuan Dewa Siwa untuk melihat melalui dunia materialnya.